Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Andalas, NPK 77915007301 dengan NIM 2025-106313020701, bidang studi pendidikan kewarganegaraan, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran PKN kelas 9 fase D, materi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di MTS Darul Hikmah, Kecamatan Ngerambi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kurang naik sedikit suaranya, biar nampak semangat. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Yang cowok, alhamdulillah, luar biasa. Yang cewek tidak kalah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita lancar. Kepada ketua kelas untuk memimpin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Oke. Ini masuk semua? Masuk ya? Ya, nggak ada yang tidak masuk. Oke, terima kasih. Alhamdulillah masuk semua. Kita di sini akan memulai pembelajarannya, yaitu PKN ya. Di sini saya akan mengambil tema ya. Silahkan dibuka dulu bukunya, peralatannya, ya, bukunya. Bab 1 ya. Bab 1 kemarin. Sebelumnya, maaf, kita biar lebih semangat untuk pembelajaran PKN, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setuju? Oke, terima kasih. Minta tolong, karena ini kita harus menyanyikan dengan hati yang semangat ya, sikap yang siap. Saya minta untuk berdiri. Mbak Madina, saya minta tolong untuk memimpin. Sebentar. Sebentar, saya ulang sedikit. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaan,
bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih telah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kita langsung ya ke materi tentang, ayo sebentar, Bapak bukakan ya. Kira-kira bisa terlihat jelas ya? Alhamdulillah. Judulnya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, jiwa dan raga bangsa. Pancasila ya. Sudah tahu Pancasila adalah lambang negara, ideologi negara Indonesia. Pada tanggal berapakah Pancasila lahir? Berapa Mbak? 1 Juni tahun berapa? Tahun 2025? Enggak. Tahun berapa? 1945. Dulu pas kelas 1 Pak Andalas sudah mengajak kalian untuk apa yang namanya merumuskan ideologi bangsa Indonesia, yaitu apa? Pancasila. Ada 3 tokoh. Ya, masih ingatkah 3 tokoh yang berusaha untuk merumuskan ya sebuah ideologi negara Indonesia? Ayo, siapa yang masih ingat 3 tokoh bangsa tersebut? Angkat tangannya. Ayo. Ada? Ayo, siapa? Siapa? Ayo, jangan takut-takut. Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Berapa ulusannya? Usulan dasar negaranya? 5. Kemudian siapa lagi? Muhammad Yamin. Betul, Muhammad Yamin. Kurang 1 lagi. Ada Pak Soekarno, kemudian Pak Muhammad Yamin, 1 lagi. Yang kurang, siapa? Masih ingat? Yaitu Pak bukan Muhammad Yamin, yaitu Pak Subarjo. Kurang betul, maaf. Pak Supomo. Ya, ketiga tokoh itulah yang merumuskan dasar negara Indonesia dalam sidang BPU PKI, atau nama lainnya Pak Dokuritsu Junbi Chiyosake. Betul sekali Mas, Dokuritsu Junbi Chiyosake. Itulah nama lain dari Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, Pancasila dan sebagai ideologi negara. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nomor 1 apa? Menjelaskan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini harus. Pancasila sudah terbentuk, makanya harus ada aturannya.
Undang-Undang 45 adalah aturan prakteknya. Pancasila itu sebagai sebuah ide, sebagai sebuah tujuan yang harus dirumuskan. Prakteknya memakai yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah praktek, ide dan praktek. Contohnya begini, kita punya ide, semuanya punya ide. Nanti kalau siang-siang biasanya tubuhnya merasa lapar atau haus. Apa yang dilakukan ketika seseorang itu haus atau lapar? Makan. Itu idenya. Idenya kita harus memenuhi kebutuhan kita. Idenya makan. Tapi kalau cuman diem saja, coba gini. Aduh, ini perutku lagi lapar. Cuman begini aja, aku cuman lapar nih. Aku nggak ngapa-ngapain. Kira-kira bisa kenyang tidak? Tidak bisa kenyang, makanya harus praktek. Prakteknya apa? Harus membeli makanan. Nggak cuman dilihat saja, harus juga dimakan. Ya, itu namanya ide dan praktek. Jadi kita bercita-cita, kemudian juga kita harus ada aturan yang jelas. Yang kedua adalah mengidentifikasi nilai Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar. Siapa yang sudah hafal Pancasila? Saya kira kelas 3 sudah hafal semua. Sila pertama sampai sila kelima itu adalah ide, tujuan, angan-angan. Idenya adalah sila pertama sampai sila kelima. Undang-Undang Dasar adalah aturannya atau prakteknya. Yang ketiga, merefleksikan pentingnya harmoni nilai dan aturan. Nanti kita akan, hari ini pembelajaran kita akan membedah ya, bagaimana Pancasila dan Undang-Undang 45 itu nanti diterapkan di bangsa mana? Bangsa Indonesia. Kita lanjut. Nah, ada yang tahu? Ini apa kira-kira? Undang-undang atau pembukaan? Iya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang berisi Pancasila itu paragraf pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah nilai-nilai yang akan kita pelajari hari ini. Dari nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Bagaimana ketuhanan itu terwujud? Bagaimana keadilan sosial di negara kita tercinta itu bisa terwujud? Paham ya? Kita lanjut. Ya. Nih, Pancasila sebagai jiwa bangsa, jiwa ya, nilai dasar kehidupan berbangsa. Jadi apa? Kita semuanya hidup di bangsa Indonesia harus terikat yang namanya dengan Pancasila. Dari hal negara sampai individu, kita harus mempraktekkan yang namanya Pancasila sebagai warga Indonesia. Panduan moral dan etika. Yang tiga, contoh sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita elaborasi dengan slide selanjutnya. Yang ini adalah Undang-Undang 45 raga negara. Tadi ada jiwa, sekarang ada raga. Sepasang, tidak boleh jiwa tok, tidak boleh raga saja, harus berdampingan. Tidak hanya lapar, tetapi juga harus makan, ya, harus dipraktekkan, makannya harus dipraktekkan. Jadi ada jiwa, ada raga. Konstitusi Undang-Undang Dasar ya, yang mengatur hak dan kewajiban. Pasal 1 sampai pasal 73 dalam Undang-Undang 45 harus sudah mengatur seluruh aspek aturannya. Jiwanya apa? Pancasila. Pancasila dijabarkan lewat yang namanya konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. Wujud konkret dari Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang ketiga, contoh pasal berapa kita? Yang kita ambil pasal 34. Pasal 34 Undang-Undang 45 mengatakan apa? Fakir, miskin, dan anak terlantar itu dipelihara oleh
negara. Negara menjamin, ya, menjamin setiap warga negara untuk kelangsungan hidupnya masuk ke dalam pasal 34. Jadi dijamin tanpa perlu khawatir. Kita lanjut ya. Terima kasih. Nah ini Pancasila nilainya apa? Keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan. Aturannya apa? Pasal 34. Apa tadi? Fakir miskin dilindungi oleh negara. Pasal 28 tentang apa? Hak hidup sejahtera. Ya, hak hidup sejahtera. Kemudian persatuan. Contohnya apa? Pendidikan bela negara. Kita lanjut. Ya, sudah jelas ya? Ya, terima kasih. Nah, kita akan membedah. Jadi tidak hanya kita hanya berangan-angan saja. Pak, namanya ketuhanan itu seperti apa toh, Pak? Namanya apa namanya? Kemanusiaan yang adil dan beradil itu seperti apa? Persatuan Indonesia itu seperti apa? Makanya harus kita praktekkan. Nah, di sini kita akan Pak Anlas membawakan satu refleksi. Refleksi kasus apa? Kasus kisah Nenek Aryani. Siapa yang sudah pernah mendengar Nenek Aryani? Belum pernah mendengar? Ada apa dengan Nenek Aryani? Nenek Aryani adalah seorang warga negara Indonesia. Sudah wanita yang sudah lanjut usia. Beliau tinggal di rumah yang sudah rusak. Ya, sudah rusak, ada atap-atapnya juga yang bocor. Nah, kemudian pada suatu hari karena beliau ya yang sudah lanjut usia tadi itu ingin yang namanya memperbaiki rumahnya, rumahnya. Nah, kemudian beliau ke hutan untuk ngambil apa? Mengambil kayu. Ya, buat apa? Buat untuk memperbaiki rumahnya. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang cucunya ya membawa cucu juga itu berkata sama neneknya, "Nek, ada tulisan gitu ya. Ada tulisan di biasanya di hutan itu ada plang ya, ada namanya tanah negara. Nah, biasanya ada tanah negara. Nah, terus cucunya, "Loh, Nek, kok ngambil kayu di tanah negara?" Nah, gitu. Nah, dengan perbuatan Nenek Aryani tersebut ada yang memanggil di desanya. Yang memanggil. Nah, kemudian disidang ya. Kemudian di apa namanya? Kita rapat ya warga desa setempat. Nah, itu bagaimana tindakan Nenek Aryani ini? Padahal di desa itu ya di hutan. Nah, kita ke yang sebuah kota ya. Kota. Nah, kotanya ini ada seorang pengusaha ya, seorang pengusaha. Nah, tetapi di situ dia membangun yang namanya apa? Gedung-gedung yang mewah ya, ada tempat penginapan yang sangat mewah. Yang kita akan diskusikan di sini adalah bagaimana Pancasila ya, dan Undang-Undang 45 itu sudah bisa melindungi ya, memberi solusi terhadap apa yang dilakukan oleh seorang warga negara, yaitu kisah Nenek Aryani. Terima kasih sekali. Masih semangat? Masih. Oke, kita akan membuat, karena ini kasus ya. Kemarin Pak Anlas sudah ngasih kamu tentang selebaran My Learning Style. Siapa yang suka gambar, siapa yang suka bergerak, kita akan kelompokkan berdasarkan yang sudah kita Pak Anlas kasihkan kemarin ya, berdasarkan itu. Saya kira langsung kita silahkan menggeser ya. Kita bagi 3 kelompok saja. Ya, 3 kelompok ya. Yang suka bergerak ya bola voli, kemudian yang suka menggambar, dan yang suka pidato. Ya, pidato. Ada yang suka pidato juga kan? Nah, ada. Ini jiwa-jiwa luar biasa ya. Oke. Saya kira itu langsung kita action untuk membuat kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan. Karena kalian sudah berdiskusi, yang visual sudah menggambar, kemudian yang pidato sudah menyusun pidatonya, kemudian yang kinestetis, yang suka gerak Mas Billy ini, ya,
dan teman-temannya ya. Bola voli kejuaraan itu sudah kayaknya sudah siap. Sudah siap, nggih? Sudah. Kita mohon untuk kelompok 1 yang ini ya, kelompok 1-nya Mas Biri tadi, kelompok 2 ketuanya maaf Mbak Madina, kelompok 3 ketuanya Mbak Afrida. Kelompok 3. Oke, minta tolong semuanya dengarkan Pak Andalas. Kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana jalannya simulasi sidang suara rakyat atas studi kasus yang yang Pak Andalas bawakan ya untuk kali ini. Sudah siap? Monggo. Siapa moderatornya? Oke, silakan. Oke, monggo dimulai. Mas siapa namanya? Mas Adi, silahkan dimulai. Untuk yang lain memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita bersama-sama memulai sidang rakyat ini. Kami persilakan untuk yang pertama untuk menyampaikan suaranya. Kepada Nenek Aryani, Abdul dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya kotor, itu saya ketinggian. Saya hanya mengundur kaki di ujung besar. Juga untuk jual, hanya pecahan. Lalu saya dihalangi. Saya tanah ini berat. Saya tidak ingin membawa. Saya hanya ingin hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua dari rakyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terus. Tapi kenapa kami bilang kami tidak bisa, kami hanya ingin ikut kenapa pasal. Oh, yes. Luar biasa. Oke. Selanjutnya. Kepada Bapak Mangga, yakni tetangga dari Nenek juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tahu hari jadi kita mengambil banyak penjelasan terlalu aku kami ingin berat kami bukan punya kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya dari unsur aparat dan pejabat dipersilakan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya menjaga aturan. Tanah ini tercatat sebagai milik negara. Ada pasal yang melarang pengambilan sumber daya tanpa izin. Kami tidak bermaksud menyakiti, tapi hukum harus ditegakkan. Ya, misalnya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari sudut bicara Pancasila dipersilakan. Juru bicara Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili nilai-nilai Pancasila. Sila kelima berbicara tentang keadilan sosial. Pasal 34 Undang-Undang 1945 menyebut bahwa hak miskin dipelihara oleh negara. Jika hukum membuat rakyat kecil semakin menderita penguatan Pancasila, juga ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak. Sidang ini bertujuan untuk mendengarkan bukan untuk menghakimi. Mari kita simpulkan, apakah aturan bisa berjalan tanpa nilai? Apakah kita bisa memperbaiki hukum agar tim manusiawi? Dari sidang ini kita belajar bahwa hukum dan nilai harus berjalan bersama. Solusi yang muncul adalah bantuan langsung, kebijakan khusus, dan pendekatan yang manusiawi. Marilah kita tutup bersama-sama sidang suara rakyat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dong buat kelompok kinestetis. Luar biasa ya. Sidangnya berjalan dengan lancar dan nilai-nilai yang tersampaikan dan aturannya seimbang. Ya. Terima kasih. Kita selanjutnya langsung tidak sabar kayaknya. Iya, Mbak Madina. Mbak Madina yang kelompok visual dulu atau yang kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 ya? 3. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 dulu. Gimana? Sudah dibentuk ya? Sudah. Tentang apa ini kelompok tentang? Oke, tentang kasus Nenek Aryani. Iya, ini apa ya? Membahas sidang ya, simulasi. Bisa nanti yang kelima. Kalimat?
Saya kan juru bicara pensiunan. Iya. Nanti yang kelima, Pak. Oh gitu. Itu enggak apa-apa. Jadi yang kelima tadi kan. Nanti kan moderatornya, Mas siapa moderatornya? Oke, siapa yang jadi warganya? Oke, yang jadi maaf, yang jadi institusi pemerintah. Institusi pemerintah siapa? Jangan gitu, biasa. Terus yang jadi siapa? Nenek Aryani. Saya. Wah, luar biasa. Sudah ya, bisa nggih? Coba kalian diskusikan pidatonya nanti bagaimana? Siapa yang jadi Nenek Aryani, siapa yang jadi cucu, tetangga dan lain sebagainya. Oke, semangat. Oke, Mas Billy. Terima kasih ya. Iya. Oke, monggo. Ada yang mau disampaikan? Ya, oh, udah jadi ya gambarnya. Wow, bagus. Ini ya? Ini kelompok visual ya? Luar biasa. Iya. Ini sambil duduk di depan rumah ya? Oke. Sudah ada narasinya, ceritanya? Oke. Sudah dibuat ya? Oke. Ada pertanyaan mungkin tentang Nenek Aryani? Jadi kamu menganalisis ya di sini ya? Bagaimana kamu yang suka gambar, nanti kamu bisa menceritakan bagaimana lewat gambar ya, lewat visual itu bagaimana kehidupan Nenek Aryani. Oke? Monggo. Ya, terima kasih. Ya. Ada yang ya? Cuma apa? Cuma 5. Yang ini dipakai. Oh, mungkin gini, karena kan ada 5 ya. Nanti mungkin gambar ya, satu apa tulisan aja. Kan kita auditori ya, linguistik ya. Jadi kalian nanti bisa menuliskan unek-unek apa tentang nilai Pancasila, keadilan sosial. Ya. Nanti mungkin Mbak Erna ya, nanti bisa menulis ya, membantu. Menulis tentang kampanye keadilan sosial. Ya. Oke, ada lagi nggih? Iya, Assalamualaikum. Ini sudah hampir jadi ya? Sudah hampir jadi ya? Jeno, nanti penghayatan ya, karena kamu kan suka pidato. Jadi kan saya percaya kamu luar biasa menyampaikan pidatonya. Kayak Pak Karno. Bisa. Nah, ini ya. Gimana? Gimana? Nah, gini. Mungkin di kota, sedangkan di kota pengusaha itu ya membangun resort di tanah yang sama, tanah yang masih dalam sengketa loh. Nah, kamu dengan mimik yang seperti itu. Gak apa-apa. Yang penting kan kamu berlatih di sini. Oke? Ada lagi? Oke, Mbak Amel sudah. Nah, ini ya leader yang biasanya pidato gitu. Pripun, apa? Oh gitu, enggak apa-apa. Kamu kan terlalu ya. Iya. Enggak. Ya langsung siswa 1 enggak apa-apa. Nanti ini enggak usah. Ya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok visual. Silahkan, sudah tidak sabar dan bersemangat sekali untuk bagaimana memberikan solusi. Ya, silahkan dipersilahkan kelompok visual. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok visual tentang Oke. Ya, sudah? Oke, terima kasih sekali kelompok visual, kasih aplaus dong. Iya, kelompok visual. Yes. Sudah, lanjut kita ke, terima kasih ya. Gambarnya susah apa tidak? Susah ya? Susah. Terima kasih. Persiapan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3, auditori. Ya, ingin menyampaikan perasaannya ya, bagaimana studi kasus yang dialami oleh Nenek Aryani. Dipersilahkan waktu dan tempat.
Maaf, saya potong untuk berdiri saja. Bergantinya berdiri. Yang menyampaikan pertama itu mungkin bisa berdiri, nanti duduk, kemudian yang kedua berdiri, yang ketiga. Iya, langsung kayak pidato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mengajak kita semua berikut bukan tentang teori, bukan tentang hafalan, tapi tentang kenyataan. Dan tentang seorang nenek, ini adik-adik yang perlu diperhatikan bersama putrinya yang masih kecil. Saya bertanya dengan hati, apakah pasal 34 UUD 1945 memiliki beberapa jenis telah dipidana oleh negara sudah tidak hidup dalam kenyataan? Apakah surat kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah terasa di hati anak-anak ini? Di kota besar membangun privasi bersama, anak yang masih terasa dekat, tapi tidak ada garis hidup, tidak ada larangan, hanya sebut, iklan, dan janji kemajuan. Maka saya bertanya, hukum itu penting, tapi nilai lebih penting. Pancasila bukan sekedar teks di kelas yang harus menjadi nafas dalam setiap keputusan. Kita tidak boleh hanya taat aturan, tapi juga menjadi budaya. Apakah aturan itu adil? Apakah sudah berpihak pada yang lalu? Masih ada? Ya. Kita bisa mulai dari yang kecil ke yang menghadapi dan menyuarakan. Kita bisa juga sesuai kepada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, terima kasih sekali. Kalian sudah luar biasa hari ini ya. Bagaimana kita memahami ya nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada teori dan ada praktek. Sekarang terakhir sebelum kita selesai, minta tolong untuk mengeluarkan bukunya masing-masing. Dipersilahkan bukunya masing-masing dari saya. Monggo, ayo dikeluarkan. Ya. Bisa ditulis ya nomor 1, monggo. Ya. Nomor 1, tuliskan satu pasal Undang-Undang 1945 yang menurut kalian mencerminkan nilai Pancasila. Yang nomor 2, jelaskan alasan memilih pasal tersebut. Santai saja, Pak Andalas kasih waktu berapa menit? 1 jam? Berapa? 5 menit saja ya? Terima kasih, silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke Pak Andalas. Sudah selesai? Untuk menghadap. Bisa perwakilan dari tiap kelompok untuk mengumpulkan ke Pak Andalas. Ya, silakan. Ini kelompok yang auditori ya. Yang kelompok visual? Ya, kelompoknya kinestetis? Silakan. Terima kasih. Terakhir dari pembelajaran kita hari ini ya, bahwa kita belajar satu hal ya, nilai
ya, tanpa aturan itu kita tidak akan bisa mencapainya. Tapi kalau aturan, ya, pasal itu tanpa jiwa, tanpa nilai, apa jadinya? Juga tidak seimbang. Jadi kita harus membuat semua kondisi dalam kehidupan kita adalah seimbang. Jadi aturan harus bersama nilai. Nilai juga harus bersama aturan. Tepuk tangan buat kalian semua hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa penutup pembelajaran. Pada ketua kelas, saya persilahkan. Monggo. Ketua kelas. Humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.